Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang telah memberikan saya kesempatan untuk saya mempresentasikan PSAJ Bahasa Indonesia di hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alvalentias Ayudia. Saya dari kelas 12 Elektronika Industri 5 dan dari kelas 12 Kerja 1. Saya di sini akan mempresentasikan tentang PLC, Programmable Logic Controller. Pertama adalah tujuan pembelajarannya. Sebelum kita mempelajari tentang PLC, kita harus tahu dulu nih tujuannya apa. Apa yang harus kita cari dalam PLC ini. Dan yang pertama itu tujuannya adalah memahami pengertian PLC. Terus yang kedua menjelaskan fungsi-fungsinya dari PLC. Karena PLC itu tidak cuma satu atau dua, jadi banyak banget komponen-komponen yang ada di PLC. Dan yang ketiga, mengetahui sejarah perkembangannya PLC. Maksudnya itu adalah sejarah tuh kayak kapan PLC ini ada, siapa penciptanya PLC ini. Terus yang keempat, ada memahami cara kerja penggunaan PLC. Terus yang kelima, ada penerapan dasar pemrograman PLC sederhana. Jadi PLC ini biasanya digunakan ada di jurusan elektronika industri maupun instalasi tenaga listrik. Kalau di elektronika industri itu yang saya tahu ada di dalam IC, yaitu kayak PLC itu lebih dominan di IC daripada di robotik ataupun IoT, teman-teman. Dan kita mulai dari pengertian. Tadi tujuan utama kita mempelajari PLC adalah mengetahui pengertian dari PLC. Oke, PLC itu adalah Programmable Logic Controller. Adalah perangkat elektronik digital yang digunakan untuk mengontrol mesin atau proses industri secara otomatis melalui program yang dapat diubah sesuai kebutuhan. PLC dirancang untuk menggantikan sistem kontrol konvensional berbasis relay. Jadi kenapa PLC itu lebih dominan ke IC daripada ke mungkin robotik maupun IoT? Karena IC yang lebih memerlukan PLC dibanding IoT maupun robotik. IoT, robotik mungkin juga butuh PLC, tapi tidak yang lebih membutuhkan itu ada di IC, bukan di IoT maupun robotik. Oke, yang kedua itu adalah sejarah PLC. Jadi perkembangan PLC dimulai pada tahun 1960-an. Sistem kontrol menggunakan relay, rumit dan mahal. Terus yang kedua di tahun 1968. Perusahaan otomotif di Amerika membutuhkan sistem kontrol yang lebih efisien. Yang ketiga, PLC pertama dikembangkan untuk industri otomotif guna menggantikan relay atau panel. Dan yang keempat, seiring waktu PLC berkembang menjadi lebih baik, cepat, dan canggih. Saat ini PLC digunakan hampir semua sektor industri, teman-teman. Oke, yang ketiga kita lanjut ke fungsi PLC. Menggantikan relay. Itu yang pertama. PLC menggantikan rangkaian relay konvensional yang rumit menjadi sistem yang lebih ringkas dan fleksibel. Dan yang kedua, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Dengan PLC, proses bekerja menjadi lebih cepat, lebih akurat, lebih aman, dan meminimalisir kesalahan manusia. Oke teman-teman, komponen utama yang ada dalam PLC itu adalah power supply, CPU, input modul, output modul, memori, dan programming device. Itu komponen utama dari PLC. Kalau jenis komponen input atau output adalah, kalau yang input itu seperti push button, terus sensor suhu. Kalau yang output itu seperti motor rotor, lampu indikator, ataupun relay. Jadi relay itu termasuk ke output ya teman-teman. Oke lanjut, jadi sekarang cara penggunaan PLC. Langkah-langkah menggunakan PLC. Yang pertama itu ada menganalisis kebutuhan sistem. Yang kedua ada menggunakan diagram kontrol. Yang ketiga adalah membuat program. Yang keempat menginput program ke PLC. Yang kelima ada menghubungkan kabel input dan output. Yang keenam ada melakukan pengujian atau testing. Yang ketujuh menjalankan sistem.
Jadi kita harus mulai dulu dari langkah-langkah yang pertama. Gak bisa kita langsung ke 6, langsung ke 7, gak bisa teman-teman, gak bisa langsung melakukan pengujian, langsung menjalankan sistem, itu tidak bisa, harus dicek dari tahap-tahap awal terlebih dahulu. Oke, yang terakhir ada di kesimpulan dari PLC. PLC merupakan perangkat penting dalam sistem otomotif industri. Dengan PLC, proses industri menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih aman. Penggunaan PLC sangat dibutuhkan di dunia kerja, khususnya di bidang teknik dan industri. Oke, karena sudah selesai, demikian materi tentang Programmable Logic Controller, yaitu PLC. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan memahami tentang sistem kontrol otomotif dalam dunia industri modern. Kata-kata motivasi dari saya. Karena sudah selesai, demikian materi tentang Programmable Logic Controller, yaitu PLC. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang sistem kontrol otomotif dalam dunia industri modern. Kata-kata motivasi dari saya adalah, keahlian adalah investasi terbaik untuk masa depan. Terima kasih.